Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rindiani, NPM 20030111038. Saya dari kelas E, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini, saya akan mengumpulkan tugas video adaptif kreatif mata kuliah Ekonomi Politik Islam dengan dosen pengampu Bapak Titut Sudiono. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kebijakan pemerintah politik ekonomi ketenagakerjaan. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita harus mengetahui apa itu ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian ada faktor-faktor permintaan tenaga kerja. Yang pertama ada tingkat upah, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada produktivitas tenaga kerja, yang keempat ada kualitas tenaga kerja, kelima ada fasilitas modal. Berikut ini adalah hak tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hak yang pertama adalah hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, diatur pada pasal 6 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Kemudian hak yang kedua adalah hak memperoleh pelatihan kerja, diatur pada pasal 11 yang berbunyi, setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Kemudian hak yang ketiga adalah hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja, diatur pada pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan kerja di tempat kerja. Kemudian yang keempat ada hak memilih penempatan kerja yang diatur pada pasal 31 yang berbunyi, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Kemudian ada hak yang kelima yaitu hak lamanya waktu bekerja, diatur pada pasal 77 yang berbunyi, 7 jam sehari setara 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu, atau 8 jam sehari setara 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Kemudian ada hak yang keenam adalah hak istirahat dan cuti, diatur pada pasal 79 ayat 2 yang berbunyi, istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya 30 menit setelah bekerja 4 jam terus-menerus. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu, 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Cuti tahunan 12 hari setelah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan tahun ke-8 selama 1 bulan. Hak ini dapat diperoleh jika pekerja telah bekerja sekurang-kurangnya selama 6 tahun secara terus-menerus. Kemudian ada hak yang ke-7 yaitu hak bekerja lembur yang diatur pada pasal 78 yang bunyinya lembur dapat dilakukan paling banyak 3 jam sehari atau 14 jam seminggu dan berhak mendapatkan upah lembur. Kemudian yang ke-8 ada hak beribadah yang diatur pada pasal 80 yang berbunyi, pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
Kemudian ada hak yang ke-9, yaitu hak perlindungan kerja, diatur pada pasal 86 yang berbunyi keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama. Kemudian, hak yang ke-10 ada hak mendapatkan upah yang diatur pada pasal 88 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berikutnya ada hak kesejahteraan yang diatur pada pasal 99 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian hak yang selanjutnya ada hak bergabung dengan serikat pekerja yang diatur pada pasal 100 ayat 1 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Selanjutnya ada hak uang pesangon yang diatur pada pasal 156 yang berbunyi dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak yang seharusnya diterima. Demikian hak-hak tenaga kerja yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hak yang telah dijabarkan merupakan hak yang harus dimiliki oleh pekerja atau buruh atau karyawan yang telah dilindungi oleh undang-undang. Jika dirasa pekerja tidak mendapatkan hak tersebut, pekerja dapat menuntut dengan proses hukum yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah kewajiban tenaga kerja di lingkungan kerja. Kewajiban adalah sebuah prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya. Apa saja sih kewajiban tenaga kerja? Yang pertama ada kewajiban ketaatan. Seorang karyawan yang memasuki sebuah perusahaan tentu memiliki konsekuensi untuk taat dan patuh terhadap perintah dan petunjuk yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua ada kewajiban konfidensialitas. Artinya, kewajiban untuk menyimpan informasi yang sifatnya sangat rahasia. Kemudian ada kewajiban loyalitas adalah suatu kesetiaan karyawannya terhadap perusahaannya. Kemudian, ada masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Adapun masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia diantaranya. Yang pertama, percepatan pertumbuhan angkatan kerja tidak disertai dengan percepatan pertumbuhan lapangan pekerjaan atau penawaran tenaga kerja tidak seimbang dengan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan tingkat pengangguran menjadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua, kesempatan kerja relatif masih terbatas dan tidak terdistribusi sempurna atau tidak merata. Kemudian yang ketiga, produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki dan kurangnya keterampilan. Apa saja upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia? Berikut ini adalah upaya pemerintah. Yang pertama adalah membuka kesempatan kerja. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja. Kemudian yang keempat, ada meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.